Saya Evi Fatimatus Zahro, NIM 1222051932225. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi kegunaan dari uji T dependen. Yang pertama, pengertian. Uji T dependen adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Uji T dependen adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dan grup yang saling berpasangan. Yang kedua yaitu fungsi dari penggunaan uji T dependen. Fungsi dari uji T dependen adalah untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah perlakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Aswindi Anggraini, NIM 12205193147. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai syarat-syarat penggunaan uji T dependen. Syarat-syarat penggunaan uji T dependen itu ada dua macam. Yang pertama yaitu uji komparasi antar dua nilai pengamatan berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah. Yang kedua yaitu digunakan pada uji parametrik, di mana syaratnya sebagai berikut. Yang A yaitu satu sampel, yaitu setiap elemen itu mempunyai dua nilai pengamatan. Yang B yaitu merupakan data kualitatif. Yang C yaitu berasal dari populasi dengan distribusi normal. Contohnya yaitu terdapat distribusi difference sama dengan D yang berdistribusi normal dengan nilai min sama dengan 0 dan varian sama dengan 4. Jadi itu tadi syarat-syarat penggunaan uji T dependen. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh kasus yang ada di makalah. Contoh kasus yang ada di makalah tolong diperhatikan. Di sini terdapat sebuah contoh kasus. Ada 3 contoh kasus, yaitu yang pertama ada apakah terdapat perbedaan berat badan antara sebelum puasa selama 1 bulan. Yang kedua, contoh kasus yang kedua, apakah terdapat perubahan skor pengetahuan tentang gizi antara sebelum dan sesudah penyuluhan gizi. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan kadar kolesterol dalam darah yang diperiksa oleh dua alat yang berbeda. Jadi, untuk contoh kasus yang nomor 1 dan 2 itu terlihat bahwa yang diuji yaitu satu individu, tapi dengan dua perlakuan yang berbeda, yaitu diuji sebelum dan sesudah. Untuk yang nomor 3, kasus yang ketiga sebenarnya hampir sama dengan contoh kasus yang nomor 1 dan 2. Untuk yang nomor 3 itu yaitu dengan cara menguji kadar kolesterol dalam darah yang diperiksa oleh dua alat yang berbeda. Nah, berikut ini yaitu contoh kasus mengenai uji T dependen. Untuk yang selanjutnya yaitu rumus uji T dependen. Di situ terdapat gambar mengenai rumus uji T dependen. T sama dengan X min O per S akar N. Untuk T yaitu nilai T hitung. Untuk X yaitu rata-rata kelompok 1. Untuk min O yaitu rata-rata kelompok 2. Untuk S standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2. Sedangkan untuk N yaitu jumlah sampel. Baik, itu tadi mengenai syarat-syarat penggunaan uji T dependen, yaitu ada contoh kasusnya dan juga ada rumus-rumus dari penggunaan uji T dependen. Untuk itu sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Julia Citra, NIM 12205193068. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penggunaan uji T dependen. Menurut Ratih, penggunaan uji T dependen, langkah-langkah penggunaan uji T dependen yang pertama yaitu tetapkan HO dan HI, dan yang kedua tetapkan titik kritis tingkat kepercayaan 99% atau 95%. Yang ketiga, tentukan daerah kritis dengan dB sama dengan N-1. Dan yang keempat, tentukan hitung dengan menggunakan rumus. Dan yang kelima, lakukan uji signifikasi dengan membandingkan besarnya